berbagai negeri. Banyak pemuda maupun duda yang ingin meminanginya. Tetapi tak satu pun bidangan diterimanya. Ia tidak ingin kedua orang anaknya berayah kiri. Suatu ketika, kecantikan ibu bulan didengar oleh Raja Negara. Raja itu terkenal dengan kegarangannya dan ia ingin menikahi ibu bulan. Ia memerintahkan 10 balang yang dipimpin oleh Kalimat Kadung. Kalimat Kadung, jemput dan bawa kembali ibu bulan. Jika ia tidak mau, kamu culik saja dia. Baik, Baginda, perintah segera dilaksanakan. Setelah itu, berangkatlah Kalimat Kadung ke rumah ibu bulan. Sesampai di rumah ibu bulan, Kalimat Kadung pun menyampaikan pesan sang raja. Tetapi Lindung Bulan masih menolaknya. Hingga suatu malam, ketika Lindung Bulan tertidur lelap, Kalimat Kadung pun menculik ibu bulan dan membawanya ke istana. Sesampai di istana, ia pun tersadar dan dia bertanya, "Di mana aku? Siapa yang membawa aku ke sini? Apa maumu?" "Sekarang kau berada di istana. Tentu kau tahu, aku ingin menikahimu." "Tidak, aku tidak mau. Aku katakan sekali lagi, aku tidak mau." "Dasar janda tidak tahu diri. Pengawal, bawa janda ini ke penjara bawah tanah." Setelah itu, Lindung Bulan pun diseret ke penjara bawah tanah. Kakinya diikat dengan rantai besi. Bertahun-tahun dia ditawan, ia jarang diberi makan dan minum, sehingga wajah cantiknya itu mulai memudar. Semenjak kejadian itu, Reno Pinang dan rambut babinan diasuh oleh tetangganya sampai dia beranjak remaja. Saat remaja, ia pun merasa bahwa sudah tahulah mereka. Saatnya ia menceritakan cerita yang dialami oleh ibunya. Mendengar cerita itu, Ramon berpikir ibunya masih hidup dan ingin membebaskannya. Saat dia berjalan ke hutan untuk mencari burung darah, dia bertemu dengan seorang pemburu yang bernama Alang Bangke. Ia pun menceritakan cerita yang dialami ibunya. Seketika, Alang Bangke pun tersentak kaget. "Apa? Jadi Lindung Bulan itu ibumu, Rambut?" "Benar, Paman. Apakah Paman pernah bertemu dengannya? Tolong katakan, di mana ibuku sekarang, Paman?" "Maaf, Rambut. Paman belum pernah bertemu dengannya. Tetapi Paman hanya mendengar ibumu itu diculik oleh Raja Migara dan ditawan oleh Raja Migara itu di negeri Kusancen di sana. Apakah Paman tahu di mana letak negeri Kusancen itu, Paman?" "Tidak, Rambut. Tapi semua orang tahu kalau negeri Kusancen itu berada di seberang utara sana." Mendengar itu, Rambut semakin giat untuk belajar ilmu silat dan ilmu pengetahuan guru silat. "Ya, Pak." Melihat adik pun, Reno bertanya, "Hai adik, untuk apa kamu melakukan semua itu?" Saat kakaknya bertanya, Rambut pun menjawab kalau ia itu mempelajari ini untuk mencari negeri Kusancen yang ke dalam hutan belantara sana. "Memang adik masih kecil, Pak. Tetapi adik sudah bisa menjaga diri. Kakak tak perlu risaukan adik." "Baiklah, jika itu mau, doa kakak akan menemani perjalananmu." Setelah mempersiapkan bekal, berangkatlah Rambut ke hutan. Bekalnya pun habis, tetapi dia bertemu dengan seorang petani. Ia beristirahat di rumah petani itu. Sebagai balas jasa, Rambut pun menolong petani itu berladang.
adalah cermin, karena ibuku telah bertahun-tahun ditawan oleh Raja Negara itu, Paman. Dan keesokan harinya, Prabu pun ingin berangkat. Ia pun berpamitan kepada sang raja, sang petani. Sebelum berangkat, Prabu pun diberi sebuah tongkat. Prabu, bawalah tongkat ini. Namanya tongkat Manasungsa. Berhari-hari ia berjalan, sehingga dia bertemu dengan dusun yang berada di negeri Dusun Cermin. Saat dia sedang berkeliling, perutnya merasa lapar. Dia meminta nasi di sebuah lapak. Pemilik lapak itu sangat rendah hati dan dermawan. Ia memberi nasi itu secara cuma-cuma, sehingga Prabu pun membalas kebaikan itu dengan menyediakan kayu bakar, memperbaiki bagian lapau, dan menolong pemilik lapau itu. Saat dia berjalan lagi mencari raja itu, ia sampai di sebuah istana. Dia melihat beberapa burung balang. Saat dia mendekat, dia pun bertanya, "Permisi Tuan, bolehkah saya masuk ke dalam istana?" "Siapa kamu? Dan untuk apa kamu kemari?" "Saya Rampur. Saya ingin membebaskan ibu saya yang ditawan oleh Raja Aligarang di negeri Dusun Cermin ini." "Hai teman-teman, ayo lihat. Anak ini ingin menjadi masalah dalam kita semua." Setelah itu, tubuh Rampur dilempar tangkap sehingga ditendang di tanah. Karena perilaku ulu balang yang kasar, Rampur pun memukul kepala ulu balang itu dengan tongkat Manasungsanya hingga mati seketika. Tak lama kemudian, datanglah Palimutadu dengan membawa pedangnya. Sebelum Palimutadu itu sempat menghembuskan pedangnya kepada Rampur, terlebih dahulu Rampur untuk memukul kepala Palimutadu dengan tongkat Manasungsa, sehingga Palimutadu itu pun mati seketika. Dan beberapa gembala pun melapor kepada sang raja kalau ada seorang anak laki-laki yang mencari masalah dalam kita. Tak lama kemudian, datanglah Raja Niagara dengan membawa pedang. Di saat itu, raja telah berkali-kali menghembuskan pedangnya kepada Rampur, tetapi dengan lincah dan gesit Rampur dapat menghindarinya. Sehingga di saat yang tepat, Rampur memukul kepala raja itu dengan tongkatnya. Tetapi dengan sigap juga, raja itu menangkis pedang Rampur. "Hah, dasar bocah tengik, pedangku ini lebih sakti dari tongkatku itu." Lalu seketika Rampur pun tersadar kalau kesaktian raja itu ada pada pedangku. Dan Rampur saat raja itu mengangkat tinggi-tinggi pedangnya, Rampur memukul pedang itu dengan tongkat hingga jatuh satu pedang, sehingga raja itu pun ketakutan. Tak lama kemudian, Rampur pun memukul kepala raja itu dengan tongkat Manasungsa hingga mati seketika. Ia pun menyuruh ulu balang untuk membebaskan sebuah tawanan, sehingga ia bertemu dengan ibunya. Dengan haru dan sedih, ia memeluk ibunya. "Ibu, ini Rampunku, anak bungsu ibu. Jadi berbicara waktu kecil." "Rampun anakku, maafkan ibu nak, maafkan ibu." Setelah itu, Rampun disuruh oleh beberapa orang menggantikan Raja Negara. Tetapi Rampun tidak ingin menjadi raja di negeri asing. Ia pulang ke kampung halamannya dan berkumpul bersama ibu dan kakaknya, Reno Pinang dan Litung Bulan. Demikianlah